Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di video kali ini kita akan menampilkan suatu tutorial SPSS, yaitu untuk melakukan uji Simple Linear Regression. Kami dari kelompok 5, yaitu yang terdiri dari Lintang Kusumandaru, Cindy Rizky Priscilla, Dimas Iman Prasetyo, dan Tasya Naradelia. Nah, jadi ini adalah rumusan masalah kami, yaitu apakah ada pengaruh well-being dengan social support mahasiswa. Karena kita akan menguji uji regresi, maka kita menguji pengaruh, dan variabelnya itu adalah well-being, juga social support. Dan ini adalah hipotesis penelitiannya. HA-nya itu adalah terdapat pengaruh well-being dengan social support mahasiswa. Dan untuk H0-nya, tidak terdapat pengaruh hubungan well-being dengan social support mahasiswa. Nah, ini langkah pertama yang kita lakukan dulu. Jadi awalnya kita lakukan coding dulu untuk datanya. Kemudian kita input datanya ke SPSS, kita ubah variable view-nya, dan kita tentukan total score-nya. Nah, setelah itu semua kita lanjut ke langkah yang kedua, jadi kita lakukan uji semuanya. Jadi yang pertama kita lakukan uji normalitasnya dulu, kita lakukan uji linearitasnya dulu, kita lakukan uji outlier, uji scatter plot, dan terakhir kita lakukan uji regresi. Selanjutnya kita langsung ke codingan dulu. Jadi kalau misalnya di SPSS itu, semuanya itu harus dalam bentuk angka. Jadi nggak boleh nih ada UNJ, UI, UNPAD, terus ini ada OT, ada L, ada P. Itu nggak boleh. Itu nggak bisa gitu, nggak bisa dianalisis di SPSS. Jadi kita coding dulu. Cara codingnya, kita lihat data codingnya. Di sini UNJ itu 1, UI itu 2, UIN itu 3, UNPAD itu 4. Jadi kita ubah nih. UNJ itu tadi 1, UI itu 2, itu 2, dan seterusnya. Sama seperti jenis kelamin. Codingnya L itu atau laki-laki itu kan 1, terus perempuan itu 2. Kita di sini ubah 1, ini 2, ini 2, ini 1, dan seterusnya. Selanjutnya tinggal bersama. Tinggal bersama OT itu 1, K itu 2. Jadi ini diubah 1, ini 2, dan seterusnya. Jadi ini diubah dulu jadi angka. Nah, kalau diubah, di sini saya sudah ubah semuanya. Nah, kalau udah dalam bentuk angka seperti ini, itu kita sudah bisa dimasukkan ke SPS. Kita copy dulu, kita input ke SPSS. Ini kita copy. Karena di sini udah kita copy, maka kita ke variable view, karena di sini ini udah nggak ada judulnya kan. Variable 1 tadi ini, kita lihat, itu yang pertama itu univ, kemudian semester, kemudian usia. Jadi kita ubah dulu. Ini sudah saya ubah semua, jadi sesuai dengan data tadi. Jadi di atasnya ini udah kita lihat ini udah berubah ya. Untuk melakukan uji asumsi dan uji selanjutnya, kita perlu namanya total score. Nah, sebelumnya kan kalau di data mentahnya ini, kita nggak punya total score kan. Dan total score itu, kita nggak bisa langsung tambahin semua ini. Karena apa? Karena kita ada namanya reverse item. Jadi, reverse item itu yang harus kita ubah dibalik gitu angkanya. Cara reverse itemnya itu adalah dengan transform. Nah, di sini itu ada dua cara sebenarnya. Ada record into same variable dan record into different variable. Kalau into same variable, jadi angka yang setelahnya ini langsung ditimpa. Nah, kalau yang different variables, angka yang sudah di reverse itu nanti akan muncul di sebelahnya. Kita klik.
cut into some variable. Nah, yang di reverse itu apa aja? Kita lihat, yaitu W4, W9, dan W15. W4, W9, dan W15. Kita klik Old and New Value. Karena di sini skalanya itu kan 1 sampai 4 ya. Maka kita ubah, berarti logikanya adalah kalau yang tadinya 1 kita ubah jadi 4. Kemudian yang 2 menjadi 3. Kemudian yang 3 menjadi 2. Kemudian yang 4 menjadi 1. Kalau udah kayak gini, kita langsung continue, terus oke. Kalau sudah semuanya, kita bisa langsung totalkan ya. Kita copy di Excel. Nah, di sini saya udah copy. Baru kita hitung manual atau pakai rumus. Jadi kita di total W-nya ini saya langsung totalin semua variabelnya dan dapat kayak gini. Nah, well-being udah. Kemudian kita lanjut ke social support. Ya, jadi untuk social support sama aja kayak tadi langkah-langkahnya. Jadi di sini sudah saya reverse dan sudah saya total skornya seperti ini. Maka kita sudah dapat total skor kedua variabel ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas data untuk mengetahui apakah data dari social well-being dan social support ini berdistribusi normal. Kita mulai langkah-langkah untuk uji normalitas. Yang pertama, kita ke analyze, kemudian kita pilih descriptive statistic, kemudian kita pilih explore, lalu kita klik, hingga akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan data yang akan diuji normalitasnya, yaitu di sini berarti total skor dari WP. Kita klik, kemudian kita tempatkan di dependent list. Setelah itu kita klik plots, kemudian kita dalam deskriptif ini kita checklist yang histogram. Di sini ada normality plot with test, kita checklist juga. Kemudian klik continue, lalu OK. Dari sini dalam test of normality dalam tabel Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya itu 0,180 yang berarti H0 diterima karena karena nilai signifikansi 0,180 ini lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini terdistribusi normal. Kemudian kita lanjut untuk mengetahui yang social support. Langkah-langkahnya masih sama, kita ke analyze dulu, kemudian kita ke descriptive statistik, kita pilih explore, kita klik, kemudian kita reset dahulu. Nah, setelah di reset, tunggu sebentar, kemudian kita pilih total score social support, masukkan ke dependent list, kemudian kita pilih plots, klik, nah, kita pilih histogram di checklist, kemudian di sini normality-nya juga di checklist, kemudian continue, lalu klik OK. Tunggu hingga, nah, di sini output-nya sudah muncul, total score test of normality dalam tabel ini dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya itu 0,200 yang berarti 0,200 ini lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut berasal dari populasi yang terdistribusi normal.
Baik, setelah kita melakukan uji normalitas, kita telah sama-sama mengetahui bahwa baik data well-being maupun social support itu sama-sama berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi linear antar variabel. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita ke analyze, lalu kita pilih regression. Setelah itu kita pilih kurva estimation, kita klik hingga muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan total score well-being ke variabel ini dependent. Kemudian kita masukkan total score social support ke independent. Setelah itu, di dalam models, kita pilih linear, lalu kita checklist linearnya. Kemudian kita klik OK, lalu kita tunggu hasil outputnya. Oke, maka dari output tersebut akan muncul seperti ini, model summary and parameter estimate. Kemudian kita perhatikan pada nilai sync di sini. Terdapat nilai p-value 0,0000 yang berarti nilai p-value ini lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel well-being dan social support itu bersifat linear satu sama lain. Sebelum kita lanjut ke uji regresi, kita mau lihat dulu nih, datanya benar-benar normal atau masih ada outlier-nya. Jadi, kita cek dulu normalitasnya seperti yang sebelumnya. Kita lihat yang well-being dan social support. Kita ini di copy dulu ke SPSS-nya. Ini sudah saya copy. Di sini variable view-nya juga udah saya ganti. Well-being dan social support. Sebelumnya kita cek yang well-being dulu ya. Cara ceknya sama kayak cek uji normalitas, skip statistik, explore. Nah, kita masukin well-being dulu. Nah, kita cek statistiknya, kita pilih yang outliers. New, plotnya ininya harus di checklist, nama repeat plots with test. New, oke. Nah, kita cek bawahnya. Ya, kita lihat di sini. Di sini itu di bagiannya ini dia nggak ada outliersnya, jadi dia bersih gitu. Berarti well-being ini udah datanya udah sangat normal. Sekarang kita cek yang social support. Caranya sama, analyze, descriptive statistik, explore, social support, statistiknya outlier sudah, plotsnya sudah. Kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di bagiannya ini ada satu titik gini, itu menunjukkan angka 99. Jadi, data ke 99 ini dianggap yang outlier-nya. Nah, karena tadi ada outlier-nya, yaitu yang outlier-nya itu yang 99, jadi maka kita hapus data yang ke 99. Jadi di sini kita clear aja, atau kita delete ya. Nah, terus kita coba lagi, analyze, descriptive statistik, explore. Jadi kita yang social support ya, yang ada outlier-nya. Outlier-nya dicentang, ini dicentang, lagi. Oke. Nah, jadinya udah nggak ada outlier-nya lagi. Jadi dengan begini, karena udah bersih, datanya menjadi normal. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan penggunaan diagram Pareto plot.
pada aplikasi SPSS, yang mana penggunaan diagram scatterplot itu sendiri untuk mengetahui apakah suatu variabel dengan variabel lainnya itu memiliki data yang linear atau tidak. Pertama-tama, masukkan datanya terlebih dahulu dari Excel ke SPSS. Di sini saya sudah masukkan datanya, yang mana data yang saya gunakan adalah data variabel well-being dan juga variabel social support. Kemudian untuk mengetahui bagaimana scatterplotnya, masuk ke bagian graphs. Klik chart builder. Pada bagian ini, klik bagian scatter dan juga klik 2 kali pada simple scatter. Masukkan variabel yang ingin diuji. Sini saya masukkan ke bagian well-being pada X dan social support ke bagian SS atau Y. Klik OK jika sudah selesai. Data akan muncul pada bagian output pada aplikasi SPSS. Di sini datanya sudah muncul. Terdapat gambar diagram scatterplot, yang mana diagram ini membentuk suatu korelasi positif, yang berarti bahwa data variabel well-being memiliki data yang linear dengan data total social support. Oke, setelah sebelumnya kita lakukan uji normalitas, linearitas, lalu uji scatterplot, melihat scatterplot dan juga melihat dan menyingkirkan outliernya. Sekarang kita akan melakukan uji regresi linear ya. Di sini sudah ada total score dari well-being dan juga total score social support. Dan di sini sudah saya ubah namanya dan sudah saya setting. Untuk apa uji regresi ini? Yaitu untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh antara well-being dan juga social support. Jadi langsung saja. Caranya yakni kita klik analyze, lalu regression, lalu klik linear. Ya, kemudian akan muncul seperti ini. Kita masukkan dependennya, yaitu well-being, dan juga independennya. Variable independennya yaitu total score dari social support. Pastikan metodenya enter, lalu statistiknya, estimate harus dicontreng, confidence dicontreng juga, model fit, R-square, dan deskriptif. Nah, oke, jadi semua ini harus dicontreng untuk mengecek linear regression. Lalu klik continue. Setelah itu oke. Akan muncul outputnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat hasil outputnya dari regresi. Yang pertama ini ada tabel deskriptif statistik. Di sini menunjukkan minnya berapa dari masing-masing total score, lalu standar deviasinya, dan juga jumlah partisipannya. Karena tadi sudah dikurangi outliernya, jadi jumlahnya 99. Kemudian ada tabel correlation. Jadi di sini kita bisa mengetahui ada hubungan signifikan atau tidak. Nah, kita lihat dari sini, itu 0,000, lebih kecil dari 0,05. Jadi antara IV dan DV ini, IV memiliki yang namanya hubungan, berarti ada hubungan yang signifikan. Kemudian ada model summary tabelnya. Di sini ada R-square yang menunjukkan besaran pengaruh antara IV dan DV. Lalu ada juga F hitung, ini 13,119 yang bisa dibandingkan dengan F tabel.
Kemudian ada signifikansinya di sini. Untuk selanjutnya kita lihat ke tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA ini kita akan melihat hasil dari apakah ada pengaruh atau tidaknya. Itu kita di sini ada F-hitung dan juga ada p-value-nya. Jadi jika p-value-nya kurang dari 0,05, 0,000 kurang dari 0,05, berarti HO ditolak dan HA diterima. Dimana artinya yaitu ada pengaruh signifikan antara well-being dan social support terhadap individu. Oke, selanjutnya adalah tabel koefisien. Di tabel ini kita bisa melihat lebih detail lagi dari hasil perhitungan regresi. Di sini ada hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel prediktor yaitu well-being secara signifikan memprediksi social support sebagai variabel outcome. Nah, jadi di sini ada signifikansi 0,000 yang kurang lebih kecil dari 0,05. Sehingga di sini terdapat variabel prediktor yang secara signifikan memprediksi variabel outcome yaitu social support. Oke, setelah melakukan banyak sekali langkah hingga akhirnya mencapai uji regresi, pertanyaan penelitian mengenai apakah terdapat pengaruh signifikan dari well-being terhadap social support individu, di mana hipotesisnya adalah HO tidak ada pengaruh signifikan well-being terhadap social support, dan HA ada pengaruh signifikan well-being terhadap social support. Dan hasil yang kami dapatkan yaitu p-value kurang dari 0,05, di mana HO ditolak dan HA diterima, yang artinya ada pengaruh signifikan well-being terhadap social support individu. Sekian uji regresi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan salah-salah mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.